Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Lah apalagi umur 60 tahun. Makanya Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, khairukum man tala umruhu wa hasuna, buruk kalian man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Panjang umurnya, buruk pula amalnya. Itu seburuk-buruk orang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita perlu mengambil ibrah pelajaran tentang pentingnya memanfaatkan waktu. Ada satu perkataan yang bagus sekali dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu? Dia mengatakan, "Ma nadimtu," kata Abdullah ibn Mas'ud, "ma nadimtu ala syai'in." Tidaklah aku menyesal terhadap sesuatu, kata Abdullah ibn Mas'ud. "Ma nadimtu ala syai'in nadami." Tidaklah aku menyesal akan sesuatu ketika matahari itu telah terbit yang sebelumnya tidak terbit. Kemudian dia mengatakan, naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Aku tidak pernah memiliki penyesalan yang dalam, kata Abdullah bin Mas'ud, dibandingkan dengan penyesalanku akan berlalunya satu hari dalam hidupku, tetapi amalku tidak bertambah sementara usiaku makin berkurang. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku paling menyesal nih kalau satu hari ini kok nggak ditambah, kok sama aja amalan sekarang dengan kemarin. Amalan sekarang dengan minggu kemarin kok sama saja, nggak ada tambah-tambahnya gitu. Aku menyesal karena lewat satu hari seolah-olah lewat umur dia. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullahu taala dia mengatakan, ya ibna Adam innama anta ayyam, wahai anak Adam, engkau itu hanya bagikan hari-hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du, kalau sampai satu hari lewat dari kamu, berarti dari badanmu juga sudah berlalu. Kita ini ibarat hari, berarti kalau satu hari lewat berarti telah hilang sebagian badan kita. Makanya dia mengatakan, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Kata Hasan Al-Basri, aku mendapatkan sebuah kaum di mana mereka memanfaatkan waktu-waktu mereka itu lebih besar dibandingkan waktu mereka mengurus dirham dan dinar kalian. Tentu karena Hasan Al-Basri kan seorang tabi'in, berarti cerita sahabat ya kan. Jadi kalau dia mengatakan aku mendapatkan sebuah kaum yang waktu-waktu mereka sangat berharga dibandingkan dinar dan dirham, itu maksudnya para sahabat. Ya, jadi para sahabat itu mereka lebih mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia gitu maksudnya. Kalau kita kan terbalik kan gitu ya. Kalau kita lebih banyak mengurus dinar, lebih banyak mengurus dirham, tapi lebih sedikit mengurus akhirat. Itulah kebalikannya kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya dia mengatakan ada satu kaum yang mereka bersih keras di dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka dibandingkan dinar dan dirham mereka. Lihat Abdurrahman bin Auf. Ketika ada yang mengatakan riwayat ini dilemahkan, tapi masyhur kisahnya kan. Abdurrahman bin Auf ini kan datang dari Syam, bawa kafilah dagang banyak sekali. Saking banyaknya kafilah dagang itu, karena kan dipanggul dengan unta. Lah unta ini menginjak padang pasir, akhirnya jadi debu lah. Kemudian dihempas angin sampai debunya menutup kota Madinah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kenapa Madinah tertutup debu?
Maka orang-orang mengatakan itu kafilahnya Abdurrahman ibn Auf katanya. Wah, berarti kan banyak itu kan hartanya Abdurrahman ibn Auf itu, debunya saja menutup Madinah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sampaikan kepada dia, aku mendengar Nabi SAW bersabda bahwa dia akan masuk surga dengan merangkak katanya. Sampailah kepada Abdurrahman bin Auf, kata dia apa? Aku tidak mau merangkak katanya. Aku ingin lari dan ku infakkan semua hartaku katanya. Semua diinfakkan. Ya, walaupun riwayat ini setelah diteliti lemah gitu riwayatnya. Tapi yang jelas bahwa begitulah para sahabat. Bahkan ada satu hadis, tetapi juga hadis ini sangat lemah ya. Kalau seandainya hadis ini sahih, ngeri sih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah berikan usia 40 tahun, kemudian kata Rasul, falam yaglib khairuhu syarrahu falyatahajjaz falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang usianya 40 tahun kemudian kebaikannya tidak sampai mengalahkan keburukannya, silahkan tuntun orang ini ke neraka katanya. Siapa yang usianya 40 tahun kemudian kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, tuntun saja orang ini ke neraka katanya. Coba kalau hadis ini sahih kan ngeri, tapi hadis ini dhaif jiddan, sangat lemah sekali dan tidak bisa terangkat. Tetapi kalau kita memahami hadis ini secara makna, ada benarnya juga. Karena usia-usia apalagi sampai 60 tahun kok kebaikannya tidak sampai mengalahkan keburukannya, alias keburukannya masih di atas kebaikannya, itu alamat su'ul khotimah namanya. Alamat su'ul khotimah. Kalau sudah tua kok masih berbuat buruk, tidak nambah kebaikannya, ya alamat su'ul khotimah orang kayak gini nih. Walaupun kita tidak bisa menunjuk person satu persatu gitu kan. Terkadang ada juga yang Allah kasih rahmat, mungkin dari kecil dia beramal amalan ahli neraka, kemudian di ujung hayat tiba-tiba dia mengamalkan amalan ahli sorga, akhirnya Allah masukkan ke sorga. Ada juga karena amal itu ditentukan dengan akhirnya kan. Tetapi siapa yang tahu bahwa akhir kehidupan kita itu seperti itu? Jangan berdalih dengan hadis ini. Gak apa-apa Ustaz, nanti aja lah saya tobatnya katanya. Nanti kalau dekat-dekat mati saya tobat katanya. Kan ada hadis, ya, seseorang beramal dengan amalan ahli neraka, tiba-tiba di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahli sorga, akhirnya dicatat jadi penduduk sorga. Mudah-mudahan saya seperti itulah katanya. Enak kali kalau ngomong itu kan. Ya. Iya kalau seperti itu. Apakah anda tahu akhirnya seperti itu? Tidak tahu. Ya, kita tidak tahu akhir sandiwara kehidupan kita, semua sutradaranya Allah. Ma'asyiral muslimin, kita ini hanya dituntut fakullun i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Sudah beramal saja, maka kalian akan dimudahkan dengan amalan itu. Fa amman a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau memang dimudahkan amalannya, kebaikannya, Allah akan mudahkan lagi ke surga tuh. Tapi kalau sudah disulitkan amalan ke surganya, maka Allah sulitkan lagi menuju ke surga. Boleh jadi dibelokkan ke neraka. Fasanuyassiruhu lil usra. Jadi kewajiban kita ini hanya i'malu, beramal dan beramal. Karena kita tidak tahu ujung amalan kita apa kan gitu. Karena Rasul yang mengatakan i'malu fakullun muyassar. Beramalah karena setiap kalian itu akan dimudahkan terhadap apa yang kalian amalkan itu. Lima khuliqa lakum. Terhadap apa yang sudah kalian amalkan. Karena biasanya amal soleh itu akan melahirkan amal soleh yang lainnya. Sebagaimana dosa juga akan melahirkan dosa yang lainnya. Kalau kita sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian ingin meningkatkan dengan sholat sunnah duha, itu akan mudah. Ketika kemudian kita sudah melaksanakan sholat duha untuk meningkatkan amal soleh di malam hari, itu mudah. Kenapa? Karena sudah terbiasa dari yang wajib, ibadah siang, naik kepada ibadah malam, pasti akan mudah tuh. Kenapa? Karena ibadah itu melahirkan ibadah yang lainnya. Sama dengan maksiat juga gitu. Maksiat itu melahirkan maksiat yang lainnya. Orang kalau sudah gemar satu maksiat, pasti akan gemar kepada maksiat yang lainnya. Orang punya utang tak mau bayar, mulai dia berdusta.
Mulai dosanya tak mau bayar utang, nambah dusta. Kemudian sudah berdusta, marah-marah pula sama yang orang yang diutangi. Timbul dosa yang marah-marahnya. Kemudian tambah lagi ngasut orang pula. Dia yang utang, dia yang gibah kawannya. Mulai ngerembet tuh dosanya kemana-mana. Dosa itu melahirkan yang lainnya. Makanya kalau seandainya orang sudah tua kok tidak bertobat, itu merembet dosanya itu. Akhirnya dia meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Tapi kalau sudah tua dia memperbanyak amal soleh, nanti amal soleh akan melahirkan amal soleh yang lain. Amal soleh yang lain melahirkan amal soleh yang lainnya. Akhirnya boleh jadi Allah tutup dengan amal soleh yang terakhir dia kerjakan. Kan alhamdulillah. Ya, jangan menerka-nerka. Kapan tobat? Sudah 40 tahun nunggu 60 tahun Ustaz. Sudah 60 tahun kapan tobat? Nunggu haji Ustaz. Tak haji pun. Ya. Sudah haji tak tobat juga. Jadi kepala sabung ayam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa di sini Allah ingin peringatkan kepada kita dalam surat ini tentang bahaya usia 60 tahun kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,